Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi di dalam persekutuan jemaat tengah bulan pada malam hari ini, di mana sudah berapa bulan kita tidak bertemu, kita tidak pernah bertatap muka untuk persekutuan PJTB ini. Namun pada malam hari ini kita bersama-sama untuk persekutuan PJTB pada malam hari ini dengan hati yang gembira, hati yang senang, penuh dengan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita pujikan untuk mengawali persekutuan ini dengan pujian Yesus segala-galanya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, selamat malam ya Tuhan Yesus, kami haturkan kepadamu rasa syukur dan terima kasih Tuhan pada malam hari ini atas berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga malam ini Bapa kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan jemaat tengah bulan pada malam hari ini. Kiranya persekutuan ini dari awal hingga akhir Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapa, supaya dapat berjalan dengan penuh hikmat, berjalan penuh dengan sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan saja yang akan memimpin di setiap kami, dari awal hingga akhir persekutuan ini boleh berjalan dengan hikmat. Dan semua ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali sudah kita
pujikan Yesus segala-galanya. Untuk itu, sekarang saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami pujikan dulu lagu Siapa Yang Berpegang untuk mengawali ataupun mengiringi nantinya di dalam firman Tuhan. Mari kita pujikan Siapa Yang Berpegang. Kami persilakan untuk Bapak Krisnadi untuk membawakan firman Tuhan. Mari kami persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu kembali melalui PJTB online ini. Dan saat ini kita akan merenungkan sebuah tema puasa dan berpantang. Mari sebelum kita merenungkan lebih jauh, kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami kembali memperoleh kesempatan untuk membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami semata-mata hanya ingin Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami dalam perenungan kami ini, sehingga firman-Mu itu bukan hanya kata-kata yang mati, tetapi kata-kata yang kami hidupkan dalam keseharian kami, sehingga makin hari kami makin serupa dengan Kristus. Biarlah kami menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada. Dan saat ini berfirmanlah pada setiap kami Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-33 sampai 39. Di bawah judul perikop hal berpuasa, ya. Lukas 5 ayat 33 sampai 39, satu bagian Alkitab yang sangat baik untuk kita renungkan, sangat menarik bagi saya. Dan saya akan bacakan untuk kita semua Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Di sana tertulis demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus pada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan pada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur.
tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah Tuhan, ini dalam pandangan orang-orang di masa itu yang hidup bersama-sama dengan Yesus saat itu, mereka berpikir jika Yesus benar-benar Tuhan, seharusnya Yesus akan senang melihat umatnya rajin melakukan ritual-ritual keagamaan seperti berpuasa dan sembahyang. Kalau Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, Dia Allah yang hadir, bagi sebagian banyak orang saat itu, mereka semua berpikir harusnya Yesus senang melihat murid-muridnya rajin melakukan ritual-ritual keagamaan. Tetapi apa yang kita temukan dalam bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara? Murid-murid Yesus di bawah pengawasan gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, malah kedapatan jarang puasa dan sembahyang. Nah loh, kok bisa ya? Apa yang murid-muridnya sering lakukan? Ternyata murid-muridnya sering makan dan minum. Saya selalu katakan di mana-mana, apa hobi Yesus? Apa hobi murid-murid Yesus? Yaitu makan dan minum, gitu ya. Dan itu juga yang didapati, dilihat, disaksikan oleh para pemuka agama saat itu. Di mata orang lain, di mata para pemuka agama, mereka lebih sering kedapatan nongkrong-nongkrong. Murid-murid Yesus sering terlihat makan minum, ngobrol-ngobrol asik dengan gurunya, ketimbang kedapatan sedang melakukan ritual-ritual keagamaan seperti sembahyang dan berpuasa. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan ya, seandainya sang guru itu adalah kita ada dalam posisi Yesus saat itu, dan kita kemudian ditegur oleh para pemuka agama yang lain karena murid-murid kita lebih sering terlihat nongkrong daripada sembahyang dan puasa. Kira-kira apa perasaan kita? Malu? Merasa bahwa aduh, seharusnya memang murid-muridku ini lebih rohani hidupnya, seringlah ikut ritual agama, berdoa, berpuasa gitu. Kenapa ya malah sering kedapatan nongkrong-nongkrong, makan-makan, aduh malu-maluin gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus memberi jawab kepada para pemuka agama itu di ayatnya yang ke-34 dan ke-35. Di situ Yesus katakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mau katakan, coba lihat dong konteksnya. Kamu nggak bisa menyuruh orang untuk begitu saja melakukan ritual keagamaan. Kenapa? Karena murid-murid Yesus, menurut Yesus, mereka itu sedang memakai waktunya dengan baik. Ada kesempatan, mumpung Yesus ada di tengah-tengah mereka, mumpung Allah itu hadir dalam diri Yesus, dan ini masih bisa diajak ngobrol loh, masih bisa ditemui secara langsung muka dengan muka. Karena itu murid-murid Yesus akhirnya lebih sering terlihat makan minum, ngobrol dengan Yesus, karena memang itulah kesempatan yang berharga, kesempatan emas. Kita pun saat ini kalau kita membayangkan murid-murid Yesus saat itu begitu dekat dengan Yesus, aduh rasanya saya mau ada di situ gitu ya. Saya gantiin deh salah satu murid Yesus, bisa ngobrol langsung dengan Yesus. Nah, Yesus mau menyampaikan itu. Coba jangan segera pukul rata bahwa ini orang-orang nggak beragama, atau ini orang-orang kurang saleh, kurang beriman hanya karena mereka tidak berdoa, tidak berpuasa, tidak terlihat ya. Lagi-lagi bukan murid-murid ini tidak pernah berdoa atau berpuasa, tapi lebih jarang terlihat dibandingkan yang lain dalam hal berdoa dan berpuasa. Mereka enggak show off dan enggak sering kelihatan sedang melakukan ritual
keagamaan. Karena apa? Karena mereka sedang memakai waktu mereka dengan baik. Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Mereka pun ada di sana. Jadi mereka juga ikut makan dan minum. Dan Yesus katakan kapan mereka akan berpuasa? Ketika mempelai itu diambil dari mereka. Dan ini kita bisa maknai secara harafiah bahwa ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, murid-murid Yesus kocar-kacir, panik, berusaha sembunyi. Ada yang masih berusaha mengikuti Yesus tapi tetap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan kita bisa membayangkan saat itu pasti mereka nggak sempat lagi mikir aduh makan, nggak sempat lagi mikir bawa bekal dan lain sebagainya. Jadi di saat itu secara spontan, secara langsung, secara pasti mereka akan berpuasa. Dan Yesus katakan itulah waktunya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi, para pemuka agama saat itu. Dan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan dengan perumpamaan yang pada intinya mau menjelaskan bahwa ada hal yang baru tidak bisa secara langsung dibenturkan atau dimasukkan, dicocokkan dengan hal yang lama. Yang bisa dilakukan hanyalah mengganti yang lama itu dengan yang baru. Jangan berusaha dipaksakan, karena itu akan merusak semua. Disebutkan 3 hal, yaitu kain, kantong, dan anggur. Kain yang baru kalau dipakai untuk menambal kain yang lama, itu hanya membuat koyak kain yang lama, dan kain yang baru itu nggak ada gunanya. Kantong yang lama tapi diisikan anggur yang baru, itu bisa jebol Bapak Ibu katanya. Karena kantong itu sudah berulang kali dipakai dan pasti akan koyak, rusak. Dan Yesus katakan kalau orang sudah mabuk, ya dalam beberapa terjemahan dikatakan mabuk. Kalau orang sudah mabuk dengan anggur yang lama, kita tahu semakin lama anggur itu disimpan, semakin fermentasinya tuh kuat, alkoholnya tinggi. Semakin orang mabuk dengan anggur yang lama, dia nggak akan suka dengan anggur yang baru. Nah, Yesus mau katakan ini memang adalah konsep pemikiran yang berbeda tentang hidup beragama. Yesus datang dan Yesus merombak semua, tidak hanya pandangan dunia tetapi pandangan umum tentang bagaimana orang harusnya beragama. Yesus malah menunjukkan Allah yang dekat, Allah yang mengerti, Allah yang mengasihani, Allah yang hidup, yang bisa diajak berinteraksi, dan bukan Allah yang mati, Allah yang hanya menjadi sebuah sistem. Jadi kalau orang berdosa, bagaimana caranya supaya Allah baik? Lakukan ini, lakukan itu. Bagaimana cara membayar? Oh, bayarannya segini, dosamu segini, bayarannya segini. Jadi itu seperti sistem. Tetapi Yesus mau menjelaskan Allah kita itu Allah yang hidup, yang mengerti setiap pergumulan, mengerti masing-masing pribadi, sehingga tidak bisa semua dipukul rata seperti para pemuka agama lakukan. Mereka sering melihat murid-murid Yesus makan dan minum, nongkrong, ngobrol dengan gurunya, dan dia langsung mereka langsung mengecap bahwa oh ini adalah orang-orang yang tidak taat beragama, orang-orang yang kurang saleh. Yesus mau mengatakan dengan dia hadir, dia membawa firman yang baru, yang mungkin akan membuat para pemuka agama ini terkejut. Karena dulu mereka diajarkan ritual-ritual yang kaku, yang mengikat, yang malah lebih banyak menyusahkan daripada membebaskan seseorang. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Yesus kemudian menjelaskan dalam perumpamaan ini beberapa hal yang bisa kita renungkan atau kita bisa lakukan bersama dalam hidup kita. Saya catat yang pertama adalah hindari ritual tanpa makna. Yesus nggak suka ritual tanpa makna. Allah nggak suka ritual tanpa makna, dan itu jelas terlihat dalam Yoel 2 ayat 12-13. Di situ dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Berbaliklah pada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Koyakanlah hatimu, utamakan makna. Orang berpuasa itu pada zaman dulu adalah sebagai lambang mereka merendahkan diri, mereka mengaku dosa, menyesal, betul-betul berduka. Makna itu yang diangkat. Jangan kamu melakukan ritualmu tanpa makna. Yang dicari itu bukan pakaianmu yang dikoyakan lalu berpuasa, bukan, tapi hatimu yang paling utama. Jadi hindari ritual tanpa makna. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, puasa dan berpantang bukan untuk mengejar kesalehan. Jadi lagi-lagi diingatkan, ini bukan soal untuk siapa yang lebih kelihatan saleh, siapa yang lebih kelihatan beragama, bukan. Di Yesaya itu malah firmannya keras sekali, ya. Yesaya 58 ayatnya yang ke-6, di situ jelas dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi Allah sebenarnya tidak mau puasa berpantang itu dipakai untuk mengejar kesalehan. Percuma kesalehan kalau kamu tidak melakukan sesuatu untuk sesamamu. Jadi Allah katakan, ayo lakukan. Kalau memang puasamu itu bermakna, wujudkan itu juga dengan membebaskan saudaramu, menolong mereka yang sulit, dan mengerjakan sesuatu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ritual itu baik, tapi jangan kehilangan Tuhannya. Termasuk menjadikan Tuhan itu tidak lagi menjadi pusat bagi kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, saya mengerti seringkali berpuasa itu dipakai orang untuk katanya mendesak Tuhan. Jadi kalau doa kurang afdol nih, kurang kuat, kurang terjawab, berpuasa gitu supaya apa yang kita minta tuh dapat. Bapak Ibu Saudara, bukan itu. Kalau kita renungkan baik-baik, kalau memang kita berpuasa untuk mendapatkan sesuatu, bukankah itu berarti kita sedang memaksakan kehendak kita? Bukankah itu tidak lagi mencerminkan doa kita yang mengatakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan? Dan bukankah itu menjadikan Tuhan tidak lagi sebagai pusat kehidupan kita, tetapi saya yang menjadi pusat, saya yang tahu harusnya apa yang terjadi pada hidup saya, itu yang harusnya dilakukan. Bapak Ibu Saudara, ritual baik tapi jangan sampai kehilangan Tuhannya. Berpuasalah tapi bukan untuk menyogok Tuhan atau mendesak Tuhan. Nah, ini langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu dapatkan, dan kemudian beberapa juga Bapak Ibu sudah menjawabnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa bedanya puasa dan berpantang? Nah, puasa dan berpantang ini bedanya adalah puasa itu seringkali dimaknai sebagai menahan diri untuk tidak makan, tapi berpantang itu tetap makan, cuma memilih untuk tidak makan sesuatu, atau semua dimakan tapi memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ada mungkin hal yang disenangi atau hal yang sering dilakukan atau hal yang kurang baik yang mau dikurangi. Nah, itu yang dijadikan pantangan. Tapi kalau puasa itu soal menahan makan. Lalu bagaimana aturan berpantang? Nggak ada aturan yang pasti, tapi kalau kita sudah menentukan, oh saya mau berpantang ini, cobalah lakukan gitu, jangan tawar-menawar. Karena saya yakin tawar-menawar dalam hal berpantang itu bisa banget terjadi, dan sangat tipis. Jadi kalau kita udah bilang saya nggak mau melakukan ini, tapi ada tawar-menawarnya, oh sedikit lah begini, nah itu lebih baik dihindari Bapak Ibu. Bagaimana aturan berpuasa? Ya kalau kita sudah menentukan mau puasa, yang tadi utamanya hatinya itu sungguh-sungguh ingin bertobat, satu, melatih diri, dua, karena memang hal yang paling utama dari puasa itu sebenarnya juga selain bertobat, melatih diri. Bahwa saya mau melatih diri saya untuk tidak apa-apa yang saya inginkan langsung saya lakukan, karena puasa itu sebenarnya memberi jeda. Saya mau makan, kelaparan, tapi saya menahan diri untuk
tidak makan langsung gitu. Jadi puasa itu sebenarnya tujuannya untuk melatih diri kita, melatih kedagingan kita, supaya kita bisa memegang kendali kepada daging kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai memutuskan untuk puasa, coba sadari bahwa ini pertama bukan untuk menuntut Tuhan, bukan untuk apapun, tapi yang paling utama adalah untuk bertobat dan melatih diri untuk dapat mengendalikan diri, dan semuanya itu supaya saya bisa lebih fokus kepada Tuhan, gitu ya. Lalu kapan kita harus berpantang dan berpuasa? Biasanya kalau orang Kristen melakukannya ketika masa-masa prapaskah. Menjelang Paskah itu adalah masa-masa yang 40 hari orang Kristen berusaha untuk berpuasa dan berpantang di luar hari Minggu. Lalu kemudian pada hari-hari yang memang kita merasa kita membutuhkan puasa. Tapi lagi-lagi jangan pada hari-hari ketika kita ingin meminta sesuatu, memaksa Tuhan, bukan. Tapi kalau kita di hari-hari saya ada keinginan besar dan saya mau berpuasa untuk keinginan itu, pastikan puasa itu bukan untuk mengubah Tuhan tapi mengubah kita. Tanya ke Tuhan, Tuhan apakah yang saya inginkan ini, yang saya mau ini adalah sesuatu yang baik, yang saya boleh lakukan kah, atau saya boleh dapatkan dan lain sebagainya. Jadi puasa itu sama halnya dengan doa, jangan berusaha untuk mengubah Tuhan ya, tapi mengubah kitanya. Lalu yang keempat, yang kelima, bagaimana bila orang Kristen tidak pernah berpantang dan berpuasa? Enggak apa-apa, karena Yesus pun tidak menyuruh secara langsung, mewajibkan, tapi ada baiknya dicoba dan sangat berguna untuk melatih diri lagi-lagi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ada orang Kristen yang nggak pernah berpantang dan berpuasa, jangan dihakimi, nggak apa-apa, it's okay. Ketika dia memang membutuhkan, kita bisa beri nasihat, yuk bagaimana coba untuk berpuasa. Itu ya Bapak Ibu Saudara ya, kita bersyukur momen PJTB ini bisa kita pakai untuk lebih mengerti lagi soal berpuasa dan berpantang. Lagi-lagi ujiannya adalah jangan menjadikan ritual keagamaan ini untuk kita, bukan untuk membuat kita makin terlihat rohani, makin terlihat saleh, dan bukan untuk menggolkan apa yang menjadi keinginan kita, memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita mau. Tapi jadikan ritual keagamaan ini, puasa, berpantang, berdoa, dan lain sebagainya, semua itu hanya untuk Tuhan kita persembahkan. Saya mau berpuasa, saya mau melatih diri saya supaya saya bisa mengekang diri, bukan untuk apa-apa, hanya untuk Tuhan, supaya saya bisa lebih taat pada Tuhan, saya bisa lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya mau berdoa, berpuasa mati-matian tentang sesuatu yang saya inginkan, bukan untuk mengubah Tuhan ya, tapi saya ingin tahu Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Nah, pastikan itu yang terjadi dalam puasa dan berpantang kita. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan bersama. Karena itu mari kita teduhkan diri kita tundukkan kepala kita, dan kita bawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang memimpin kami hari demi hari ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba di saat ini sebagaimana adanya kami saat ini, dengan segala hal yang baik maupun yang buruk yang kami boleh alami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan karena itu Tuhan, ke depannya Tuhan, biarkan kami tidak lagi khawatir. Kami mau terus percaya pada Tuhan, kami mau terus yakin bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Dan kalau Tuhan sudah beserta kami, apalagi yang kami takutkan. Dan karena itu kami berdoa untuk pandemi yang saat ini terjadi di dunia kami. Tuhan, di mana-mana, di berbagai tempat makin banyak Tuhan orang yang tertular virus corona. Tuhan, tolonglah kebaikan Tuhan yang akan memulihkan mereka, dan kebaikan Tuhan juga yang memberikan kami hikmat supaya kami tahu betul apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Kami belum melihat ujungnya, kami belum melihat selesainya, tapi kami percaya Tuhan,
Engkau akan terus menuntun kami dengan hikmat Tuhan, sehingga di situasi yang membingungkan seperti ini kami boleh menemukan kelegaan, kami boleh menemukan kepastian, dan kami mau terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pilkada yang akan dilangsungkan. Tuhan, masih dalam situasi pandemi, berikan hikmat kepada banyak orang supaya dapat melakukan pilkada ini dengan baik dan benar. Dan Tuhan, kami mohon supaya situasi politik di bangsa kami makin hari makin sehat, makin hari sungguh-sungguh diarahkan, ditujukan untuk kemajuan bangsa. Dan biarkan kami Tuhan juga boleh ikut berpartisipasi menjadi warga negara yang baik dalam pilkada ini, dengan sungguh-sungguh mengenal siapa calon pilihan kami, dan juga boleh kami pun ikut mendoakan bagi pergumulan bangsa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Kami berdoa untuk pembangunan Karanggawang yang sudah dirancangkan, direncanakan, dan dijalankan. Tuhan, setiap prosesnya Tuhan Kau pimpin, Kau sertai. Orang-orang yang ikut ambil bagian dalam proses pembangunan Karanggawang, Tuhan Engkau tolong berkati. Setiap jerih lelah mereka Tuhan Engkau perhitungkan, dan Engkau yang balas setiap kebaikan. Banyak orang yang ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja kami. Tuhan sertai, pimpin terus Tuhan setiap hal yang sedang dilakukan, setiap proses yang sedang dijalankan, supaya semua boleh berjalan lancar, dan pada akhirnya Tuhan, semua ini mendatangkan kebaikan. Kami boleh mendapatkan tempat rumah ibadah yang baik, yang menolong kami untuk makin mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan mengingat akan keberadaan sama kami. Tuhan berkati supaya semua ini menjadi baik adanya. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudari kami yang saat ini mengikuti proses belajar mengajar secara online. Tuhan, tolonglah mereka yang kesulitan untuk menyediakan fasilitas untuk memenuhi setiap tuntutan dari belajar online ini, mengenai kuota, mengenai pulsa, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan memampukan mereka untuk supaya bisa terus mengikuti belajar online ini dengan baik, dan supaya mereka juga Tuhan Kau senantiasa tolong agar tidak lekas jenuh, karena memang situasi belajar online ini tidak bertemu secara langsung. Banyak hal yang terbatas, banyak hal yang menjadi dirasa kurang maksimal dilakukan. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap proses belajar mengajar ini, sehingga kami semua yang mengikutinya tidak merasa jenuh dan mendapatkan banyak hal yang baik, mendapatkan pengetahuan yang baru melalui proses belajar mengajar kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang juga menolong kami sehingga fasilitas belajar mengajar ini boleh ada secara online. Kami berdoa untuk program gereja PJTB ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang kami miliki, meskipun kami tidak bisa melakukannya secara langsung. Kami berdoa untuk doa malam yang dilakukan. Kami berdoa untuk kebaktian anak dan segala rapat-rapat yang dilangsungkan semua melalui online. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus menyertai kami di berbagai tempat dimanapun kami berada saat ini, sehingga persekutuan kami, gereja kami itu boleh menjadi gereja yang tanpa dinding lagi. Dan Engkaulah yang mempersatukan kami dimanapun kami berada. Berkati setiap program acara yang dilangsungkan, persekutuan, ibadah, semua Tuhan Engkau berkati supaya sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, inilah segenap doa kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar. Izinkan kami juga Tuhan untuk terus membuka telinga kami, agar kami mau mendengar juga tuntunan Tuhan melalui banyak hal di setiap hari-hari kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah firman yang disampaikan oleh Bapak Krisnadi, firman yang begitu nyata, firman yang begitu hidup dari Tuhan. Untuk itu mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita hidupnya lebih dekat kepada Tuhan Yesus, supaya kita lebih diberkati oleh Tuhan Yesus karena firman yang disampaikan oleh Bapak Krisnadi.
Kiranya Tuhan memberkati di setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Krisnadi, supaya hidup lebih baik, sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa persekutuan pada malam hari ini telah selesai. Namun kita tidak cukup selesai di sini saja. Kita masih mendengarkan pengumuman dari kuis yang bulan kemarin, yang nanti akan diumumkan oleh Bapak Denny. Bapak Denny, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, waktunya kita melihat pengumuman siapakah pemenang kuis untuk yang pertama kali kemarin. Jawabannya dan pemenangnya adalah 1, 2, 3. Nah, tertera di bawah ini. Selamat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang memenangkan kuis pertama. Nah, sekarang kuis kedua. Untuk bulan depan kita akan mencoba untuk mengerti tentang sunat. Pertanyaannya bisa Bapak Ibu lihat di grup Karanggawang. Kalau Bapak Ibu ingin lebih detail mengerti ini. Pertama, 1. Mengapa Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dengan sunat? Jadi maksudnya apa? Tuhan menyuruh Abraham sunat. Mengapa? Nah, yang kedua, apakah seluruh laki-laki bangsa Israel di perjanjian lama selalu sunat? Yang ketiga, adakah bangsa lain selain bangsa Israel yang disunat di perjanjian lama? Yang keempat, adakah bangsa selain bangsa Israel yang disunat di perjanjian baru? Dan yang terakhir, bila bertobat dan percaya Yesus sebagai juru selamat, haruskah disunat? Nah, ini pertanyaan untuk kita jawab dalam waktu sebulan ini. Dan besok PJTB yang akan datang, kita akan panggil pembicara, kita akan mengulas 5 pertanyaan ini dan jawabannya. Monggo Bapak Ibu Saudara sekalian, jawab dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengerti dan merasakan bagaimana pengertian firman Tuhan.